Pernahkah kita meremehkan seseorang hanya karena penampilannya? Cerita ini bukan tentang harta miliaran rupiah. Bukan pula tentang kejutan warisan semata. Ini adalah kisah tentang seorang pemulung yang dipandang rendah oleh semua orang, namun diam-diam menyimpan rencana besar untuk mengubah masa depan. Selama 10 tahun, sebuah karung kumal yang terlihat tak berharga tersimpan tanpa diketahui siapapun. Banyak yang mencibir. Banyak yang meremehkan. Bahkan ada yang ingin membuangnya. Tapi siapa sangka, dari karung itulah lahir sebuah sekolah. Dari sosok yang dianggap tak berarti, muncul harapan bagi puluhan anak miskin. Dan dari kesabaran seorang gadis sederhana, lahir perubahan bagi seluruh kampung. Cerita ini akan membuat kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita menilai orang dengan adil? Atau kita hanya melihat dari pakaian dan keadaan? Karena terkadang, yang terlihat paling sederhana, justru menyimpan makna paling besar. Dan kadang, orang yang paling diremehkanlah yang membawa cahaya terbesar. Selamat menyaksikan kisah penuh haru ini. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, ketika langit masih berwarna jingga pucat dan udara pasar masih bercampur antara embun dan bau sayur busuk semalam, seorang lelaki tua sudah terlihat berjalan perlahan menyusuri lorong sempit di belakang kios-kios. Namanya Pak Dharma. Tak ada yang benar-benar tahu sejak kapan ia mulai memulung di pasar itu. Seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari pemandangan tetap, seperti tiang listrik yang berkarat atau selokan yang selalu tersumbat. Ia ada, tapi tak pernah benar-benar dianggap. Bajunya selalu sama. Kemeja lengan panjang yang warnanya sudah tak jelas lagi, antara coklat dan abu-abu. Celananya longgar dengan lutut yang mulai menipis. Sandalnya tipis dan seringkali hampir putus. Wajahnya legam terbakar matahari, dihiasi kerutan dalam yang menunjukkan usia dan kerasnya kehidupan. Namun yang paling mencolok adalah karung kumal besar yang selalu ia pikul atau ia letakkan di gerobak dorong reotnya. Karung itu tampak lebih berat dari karung pemulung pada umumnya. Warnanya kusam, penuh tambalan di sana-sini. Di bagian atasnya, selalu ada 2 lapis tali yang diikat sangat rapat. Jika hujan turun, Pak Dharma akan menutupnya dengan plastik hitam tebal, seolah takut isinya terkena air. Pagi itu, seperti biasa, ia berhenti di depan kios sayur Bu Ratna. "Bu, kardus bekasnya boleh saya ambil?" tanyanya dengan suara pelan namun sopan. Bu Ratna mendengus kecil. "Ambil saja cepat. Jangan lama-lama di sini. Nanti pembeli kabur." Pak Dharma hanya mengangguk. "Terima kasih, Bu." Ia tak pernah membalas dengan nada kesal. Tak pernah membantah. Seolah ia sudah terbiasa dengan nada sinis dan tatapan merendahkan. Beberapa anak kecil yang lewat sambil berangkat sekolah menutup hidung mereka. "Ih bau, ada pemulung," teriak salah satu anak. Yang lain tertawa. Pak Dharma hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak dipaksakan, tetapi juga tidak sepenuhnya bahagia. Senyum seseorang yang sudah terlalu lama menerima perlakuan seperti itu. Di sudut lain pasar, beberapa pedagang bergosip. Katanya dia tinggal di gubuk dekat sungai. Sudah tua begitu masih saja memulung. Pasti malas kerja yang benar. Ah, orang seperti itu ya begitu. Hidupnya memang nasibnya di bawah. Tak ada yang pernah benar-benar bertanya siapa dia sebelum menjadi pemulung. Tak ada yang peduli apa masa lalunya. Bagi mereka, Pak Dharma hanyalah bagian dari lapisan paling bawah kota, orang yang kehadirannya dianggap mengganggu kebersihan, bukan bagian dari kehidupan. Padahal setiap langkahnya selalu teratur. Setiap barang yang ia ambil dipilah dengan teliti. Botol plastik dipisahkan dari kardus. Besi kecil dikumpulkan dalam kantong khusus. Tidak pernah ia mengobrak-abrik tempat sampah hingga berantakan. Ia selalu membersihkan kembali apa yang ia buka. Suatu siang, seorang pembeli tak sengaja menjatuhkan dompetnya di dekat tumpukan sampah. Tanpa berpikir panjang, Pak Dharma mengambilnya dan berlari kecil mengejar wanita itu. "Bu! Bu! Dompetnya tertinggal!"
Wanita itu terkejut, memeriksa isi dompetnya dengan wajah cemas. Semua uangnya utuh. Ia terlihat sedikit malu. Oh, terima kasih. Tak ada senyum hangat. Tak ada rasa hormat. Hanya ucapan singkat sebelum ia pergi begitu saja. Pak Dharma kembali ke gerobaknya. Wajahnya tetap tenang. Di dalam hatinya, ia bergumam pelan. Yang penting halal. Kalimat itu sering ia ucapkan pada dirinya sendiri. Menjelang sore, ketika pasar mulai sepi dan pedagang menutup lapak, Pak Dharma biasanya duduk sebentar di bangku kayu tua dekat pintu belakang pasar. Ia membuka botol minum kecil dari tas kainnya dan meneguk perlahan. Beberapa orang mengira ia lelah karena usia. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih berat yang ia pikul setiap hari. Matanya sering memandang jauh ke arah langit senja. Tatapannya bukan tatapan kosong. Itu tatapan seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Seperti ada hitungan waktu yang ia simpan sendiri. Gerobaknya memang tampak reot. Roda kirinya sering berbunyi berdecit. Namun anehnya, karung besar itu selalu dalam kondisi paling terjaga. Jika ada bagian yang robek, ia segera menjahitnya. Jika talinya mulai aus, ia menggantinya dengan yang baru. Suatu hari, seorang pedagang muda bercanda kasar. Pak, jangan-jangan isi karung itu emas, ya? Dijaga ketat sekali. Pedagang lain tertawa. Pak Dharma menatap mereka dengan mata yang sulit ditebak. Lalu ia tersenyum tipis. Lebih berharga dari emas, jawabnya pelan. Mereka makin tertawa, menganggapnya hanya bercanda. Tak ada yang tahu, di balik kerutan wajah dan pakaian lusuh itu, ada kecerdasan yang tersembunyi. Cara bicaranya kadang terlalu rapi untuk ukuran pemulung biasa. Tata bahasanya halus. Bahkan tulisan tangannya, yang pernah dilihat sekilas oleh seorang pengepul saat ia menandatangani nota, sangat rapi dan terpelajar. Namun semua itu tertutup oleh penampilan. Dan manusia seringkali menilai dari apa yang terlihat. Malam hari, setelah pasar benar-benar kosong, Pak Dharma akan berjalan perlahan meninggalkan lokasi. Gerobaknya didorong pelan menyusuri jalan kecil menuju pinggir kota. Lampu jalan yang redup menerangi bayangannya yang panjang. Di sepanjang perjalanan, beberapa pengendara motor menyalip tanpa peduli. Ada yang membunyikan klakson keras-keras agar ia minggir lebih cepat. Ia tetap berjalan tenang. Tak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya, ia sedang menyusun sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak akan dipahami orang sekarang. 10 tahun. Ia pernah berbisik angka itu pada dirinya sendiri. 10 tahun ia akan bertahan. 10 tahun ia akan mengamati. 10 tahun ia akan memastikan bahwa semua yang ia rencanakan matang. Dan selama itu, ia rela dipandang rendah. Karena baginya, harga diri bukan ditentukan oleh pujian orang lain. Harga diri ditentukan oleh tujuan yang sedang diperjuangkan. Malam itu, sebelum masuk ke gubuk kecilnya di tepi sungai, ia menepuk pelan karung kumalnya. Belum waktunya, katanya lirih. Angin malam berhembus pelan. Di kota yang sibuk dan penuh penilaian dangkal itu, tak seorang pun menyadari bahwa sosok yang mereka remehkan setiap hari sedang membawa rahasia besar yang kelak akan mengubah cara mereka memandang kehidupan. Dan semuanya bermula dari seorang pemulung yang tak pernah berhenti tersenyum. Sejak lama orang-orang pasar memperhatikan satu hal yang tak pernah berubah dari diri Pak Dharma. Karung itu bukan sekadar karung biasa, bukan hanya wadah botol plastik atau kardus bekas. Ada sesuatu dalam cara Pak Dharma memperlakukannya yang membuat orang bertanya-tanya. Ia tak pernah meninggalkan karung itu sendirian. Bahkan ketika ia ke kamar kecil umum di ujung pasar, karung itu selalu ikut dibawa. Saat ia membeli segelas teh hangat dari warung kecil dekat pintu belakang, karung itu disandarkan tepat di samping kursinya, tangannya tetap memegang talinya. Tali yang mengikat karung itu selalu 2 lapis. Satu tali tambang kecil, satu lagi tali plastik biru yang lebih tebal. Ikatannya rumit, seperti simpul pelaut. Tak mudah dibuka oleh sembarang orang. Beberapa pedagang mulai memperhatikannya lebih serius.
Pemulung kok terlalu hati-hati, bisik seorang pedagang ikan. Iya, biasanya kan karung ya cuma isi sampah. Ini seperti menyimpan harta karun saja. Suatu siang yang terik, pasar sedang ramai-ramainya. Orang berlalu lalang, suara tawar-menawar bersahutan, aroma ikan asin bercampur cabai dan keringat memenuhi udara. Pak Dharma sedang memilah kardus di dekat belakang kios sembako ketika seorang preman pasar bernama Joko mendekat. Joko terkenal suka memalak pedagang kecil. Tubuhnya besar, lengannya penuh tato, dan suaranya keras. "Hai, Pak Tua," katanya sambil menendang ringan roda gerobak Pak Dharma. "Setor kebersihan belum hari ini?" Pak Dharma mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang. "Saya cuma ambil barang bekas, Nak. Tidak jualan." Joko menyeringai. "Tetap pakai wilayah sini. Semua yang cari uang di sini harus setor." Beberapa pedagang hanya melirik sekilas lalu pura-pura sibuk. Tak ada yang mau ikut campur. Pak Dharma merogoh kantong celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang sudah kusut. Ia menyerahkannya tanpa protes. Joko menerima uang itu, tapi matanya tertuju pada karung besar di gerobak. "Karungmu berat sekali, Pak. Isinya apa sih? Jangan-jangan lebih banyak duit daripada saya." Beberapa orang tertawa kecil. Pak Dharma tidak ikut tertawa. Tangannya refleks memegang tali karung. "Hanya barang bekas," jawabnya singkat. Joko mendekat, mencengkeram ujung karung dan mencoba mengangkatnya. Anehnya, Pak Dharma yang biasanya tampak lemah tiba-tiba bergerak cepat. Tangannya menahan kuat bagian atas karung. "Jangan sentuh," katanya tegas. Suaranya berbeda. Tidak gemetar. Tidak lemah. Dalam dan berwibawa. Orang-orang terdiam. Joko terkejut sesaat, lalu tertawa keras. "Wah, galak juga, Pak Tua. Kenapa? Ada rahasia besar?" Pak Dharma menatap lurus ke matanya. Tatapan yang tajam, seperti bukan milik seorang pemulung biasa. "Tidak semua yang tampak tak berharga boleh dipermainkan," ucapnya pelan. Suasana mendadak canggung. Untuk beberapa detik, tak ada yang berbicara. Joko akhirnya melepaskan karung itu dan mendorong bahu Pak Dharma ringan. "Sudahlah. Simpan saja sampahmu." Ia pergi sambil terkekeh. Tetapi sejak hari itu, gosip tentang karung kumal itu menyebar lebih cepat daripada aroma durian di musim panen. Malamnya, beberapa pedagang berkumpul di warung kopi kecil. Cara dia jaga karung itu aneh sekali. "Aku pernah lihat waktu hujan deras, dia lari duluan selamatkan karungnya sebelum berteduh. Jangan-jangan memang ada uang disembunyikan di dalamnya." Spekulasi berkembang liar. Ada yang bilang Pak Dharma bekas pegawai ban yang kabur membawa dokumen penting. Ada yang bilang ia menyimpan warisan keluarga. Bahkan ada yang bercanda bahwa ia mungkin menyimpan emas batangan. Tak ada yang tahu kebenarannya. Namun semakin mereka penasaran, semakin Pak Dharma terlihat makin waspada. Ia mulai memilih sudut-sudut pasar yang lebih sepi untuk memilah barang. Jika ada orang mendekat terlalu lama, ia segera menutup bagian atas karung dengan plastik. Suatu sore, seorang pengepul barang bekas memperhatikan sesuatu yang tak biasa. "Pak Dharma," katanya pelan saat menimbang kardus. "Karung Bapak kok tidak pernah ikut ditimbang?" Pak Dharma tersenyum tipis. "Itu bukan untuk dijual." "Lalu untuk apa?" Pak Dharma terdiam sesaat. Matanya menatap jauh ke arah langit senja yang mulai memerah. "Untuk masa depan," jawabnya pelan. Pengepul itu mengerutkan kening. "Masa depan siapa?" Pak Dharma tak menjawab. Ia mengikat kembali karungnya dengan rapi, memastikan simpulnya kuat. Gerakannya penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang mengemas sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran berubah menjadi niat buruk bagi sebagian orang. Suatu malam, dua pemuda iseng mencoba mengikuti Pak Dharma dari kejauhan. Mereka ingin tahu di mana ia menyimpan karung itu. Langkah Pak Dharma lambat, tapi teratur.
Seolah ia sadar sedang diikuti. Di sebuah tikungan gelap dekat sungai, ia berhenti mendadak. Kedua pemuda itu hampir menabraknya. Pak Dharma menoleh perlahan. "Kalian mencari sesuatu?" tanyanya. Keduanya gugup. Tidak, Pak." Angin malam berhembus pelan, membuat plastik penutup karung berkibar sedikit. Untuk sesaat, salah satu pemuda melihat sesuatu di dalamnya. Bukan botol. Bukan kardus. Ia melihat sudut map plastik bening. Dan sesuatu seperti lembaran kertas resmi dengan stempel merah. Pemuda itu membeku. Pak Dharma dengan cepat menutup kembali plastik itu dan menepuk pelan bagian atas karung. "Tidak semua yang tersembunyi harus dibuka sebelum waktunya," katanya tenang. Kedua pemuda itu saling pandang, lalu mundur perlahan. Sejak malam itu, misteri tentang karung kumal itu tak lagi dianggap lelucon. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh tersembunyi di dalamnya. Namun yang lebih membingungkan bukanlah isi karung itu, melainkan alasan seorang lelaki tua memilih hidup dipandang rendah, dihina, bahkan diperas, padahal jelas ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sampah. Setiap malam sebelum tidur di gubuk kecilnya, Pak Dharma selalu membuka sedikit bagian atas karung itu. Hanya sedikit. Ia memeriksa isinya dengan teliti. Map-map plastik tersusun rapi. Dokumen dilapisi kain agar tak lembab. Sebuah buku catatan kecil diselipkan di bagian paling dalam. Tangannya yang kasar menyentuhnya dengan hati-hati. "Masih aman," bisiknya. Lalu ia mengikat kembali karung itu dengan simpul yang sama. Simpul yang hanya ia sendiri tahu cara membukanya dengan cepat. 10 tahun. Angka itu kembali terlintas di pikirannya. Ia menatap keluar jendela kecil gubuknya. Lampu kota terlihat samar di kejauhan. Belum waktunya, gumamnya lagi. Di pasar yang sama, orang-orang masih menganggapnya sekadar pemulung tua dengan karung berat. Mereka tak tahu, setiap hari yang berlalu adalah bagian dari hitungan waktu menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal pernah meremehkannya. Dan semua itu tersembunyi rapi di balik karung kumal yang tak pernah lepas dari genggamannya. Di antara hiruk-pikuk pasar yang penuh suara tawar-menawar dan derit gerobak, ada satu suara yang selalu terdengar lembut setiap pagi. Lempernya masih hangat, kue lapisnya manis, Bu. Suara itu milik seorang gadis kecil bernama Rani. Usianya sekitar 10 tahun. Rambutnya diikat sederhana dengan karet warna merah yang mulai pudar. Ia mengenakan seragam sekolah dasar yang sudah sedikit kekecilan, tapi selalu bersih dan rapi. Di tangannya, ada nampan berisi kue-kue buatan ibunya yang dijajakan sebelum dan sepulang sekolah. Ayah Rani sudah lama meninggal karena sakit paru-paru. Sejak itu, ibunya bekerja membuat kue rumahan untuk dijual di pasar. Rani membantu sebisanya. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ia tahu hidup mereka tak mudah. Setiap pagi sebelum bel sekolah berbunyi, Rani akan berkeliling pasar menawarkan kue. Dan hampir setiap pagi pula, ia melihat sosok yang sama. Pak Dharma. Awalnya Rani juga takut. Bukan karena wajah Pak Dharma menyeramkan, tapi karena ia mendengar bisik-bisik orang dewasa. "Jangan dekat-dekat sama pemulung. Bau. Nanti ketularan kotor." Namun suatu hari, saat Rani sedang duduk di pojok pasar menghitung sisa uang jualannya, ia melihat Pak Dharma kesulitan mengangkat gerobaknya yang tersangkut batu. Tak ada yang membantu. Orang-orang hanya lewat begitu saja. Tanpa banyak pikir, Rani meletakkan nampannya dan mendekat. "Pak, saya bantu dorongnya." Pak Dharma terkejut. Ia menoleh pelan. "Tidak usah, Nak." Berat. Rani sudah berdiri di belakang gerobak. "Tidak apa-apa, Pak. Saya kuat kok." Dengan tenaga kecilnya, ia ikut mendorong. Gerobak itu akhirnya terlepas dari batu dan kembali bisa berjalan. Pak Dharma menatap gadis kecil itu lama. "Terima kasih, Nak." Rani tersenyum lebar. "Sama-sama, Pak." Hari itu menjadi awal kebiasaan baru.
Setiap kali Rani lewat dan melihat Pak Dharma duduk beristirahat, ia akan menyapanya. "Sudah makan, Pak?" Kadang Pak Dharma hanya mengangguk. Kadang ia tersenyum dan berkata, "Sudah, Nak." Padahal seringkali ia belum makan apapun. Suatu siang yang sangat panas, Rani melihat Pak Dharma batuk cukup keras di dekat gerobaknya. Wajah lelaki tua itu pucat. Tanpa ragu, Rani mengambil satu lemper dari nampannya dan menyerahkannya. "Pak, ini buat Bapak. Tidak usah bayar." Pak Dharma menggeleng. "Tidak boleh. Kamu jualan." Ibu selalu bilang, berbagi tidak bikin miskin. Kalimat itu membuat mata Pak Dharma sedikit berkaca-kaca. Dengan tangan gemetar, ia menerima lemper itu. "Terima kasih, Rani." Rani terkejut. "Loh, Bapak tahu nama saya?" Pak Dharma tersenyum tipis. Orang baik harus diingat namanya. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Berbeda dengan orang lain, Rani tidak pernah menutup hidung saat dekat dengan Pak Dharma. Ia tidak pernah memandangnya dengan jijik. Ia berbicara seperti berbicara pada kakeknya sendiri. Suatu sore yang lengang, Rani duduk di samping gerobak Pak Dharma sambil mengayun-ayunkan kakinya. Matanya tertuju pada karung besar yang selalu ada di sana. "Pak," katanya pelan, "karungnya berat sekali ya." Pak Dharma mengangguk. "Isinya apa sih, Pak? Kok selalu dibawa kemana-mana?" Pertanyaan itu tidak terdengar seperti tuduhan. Tidak seperti rasa ingin tahu penuh gosip orang dewasa. Hanya rasa penasaran polos seorang anak. Pak Dharma terdiam cukup lama. Angin sore meniup pelan ujung karung itu. Tali simpulnya terlihat kokoh. "Isinya harapan," jawabnya akhirnya. Rani mengernyit. "Harapan itu bisa dimasukkan karung?" Pak Dharma tertawa kecil. Suara tawanya hangat dan jarang terdengar. "Bisa, kalau kita tahu caranya." Rani memiringkan kepala. "Harapan siapa, Pak?" Pak Dharma menatap gadis kecil itu. Ada kelembutan berbeda di sorot matanya. Harapan anak-anak yang ingin sekolah tinggi. Rani terdiam. Ia menunduk, memainkan ujung seragamnya. "Aku juga ingin sekolah sampai kuliah, Pak. Jadi guru." "Kenapa guru?" "Supaya anak-anak miskin bisa pintar. Supaya tidak diremehkan." Kata-kata itu seperti menembus sesuatu di hati Pak Dharma. Ia menatap Rani lama, seolah sedang melihat masa depan. "Kamu pasti bisa," katanya mantap. "Tapi uangnya mahal, Pak." Pak Dharma tersenyum tipis. "Kalau niatmu baik, Tuhan akan kirim jalan." Rani tidak sepenuhnya mengerti. Tapi entah kenapa, setiap berbicara dengan Pak Dharma, ia merasa sedang berbicara dengan orang yang sangat berpendidikan. Cara beliau memilih kata-kata berbeda. Tenang. Penuh makna. Suatu hari, beberapa anak lelaki mengejek Pak Dharma di depan Rani. "Pemulung bau. Karungnya pasti isi sampah busuk." Rani berdiri dan membentak mereka. "Jangan begitu. Bapak ini baik." Anak-anak itu tertawa dan lari. Pak Dharma tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu bela saya, Nak. Tapi mereka jahat. Orang yang menghina biasanya belum mengerti." "Belum mengerti apa?" "Belum mengerti bahwa hidup bisa berputar." Rani merenung. "Kalau hidup berputar, berarti orang kaya bisa jadi miskin." Pak Dharma mengangguk pelan. "Dan orang miskin bisa jadi kaya?" Ia kembali mengangguk. "Termasuk pemulung." Pak Dharma tersenyum misterius. "Termasuk siapa saja." Sejak hari itu, Rani mulai melihat Pak Dharma bukan sekadar pemulung. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tulisan tangan Pak Dharma saat mencatat sesuatu di buku kecilnya sangat rapi. Hurufnya seperti tulisan guru. Cara beliau menghitung uang sangat cepat dan tepat. Bahkan pernah sekali Rani membawa PR matematika yang sulit, dan Pak Dharma menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami. "Pak kok pintar sekali."
Pak Dharma hanya tersenyum. Dulu saya juga pernah sekolah. Kenapa sekarang memulung? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Pak Dharma terdiam cukup lama. Angin sore terasa lebih dingin. Kadang, hidup mengajarkan kita dari bawah agar kita tahu rasanya. Jawabnya akhirnya. Rani tak bertanya lagi. Namun sejak hari itu, rasa penasarannya tentang karung kumal itu semakin besar. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Rani melihat Pak Dharma duduk sendirian, memegang tali karungnya sambil menatap kosong ke arah langit. Wajahnya bukan wajah lelah biasa. Ada beban waktu di sana. Pak Dharma tersentak kecil. Iya, nah? Kalau suatu hari karung itu dibuka, apa yang terjadi? Pak Dharma tersenyum perlahan. Suatu hari nanti, karung ini akan mengubah nasib banyak orang. Termasuk saya? Pak Dharma menatapnya dengan mata yang dalam. Terutama kamu. Rani terdiam. Ia tidak tahu apakah itu candaan atau janji. Namun sejak sore itu, di dalam hati kecilnya, tumbuh keyakinan aneh. Bahwa karung kumal itu bukan sekadar kumpulan barang bekas. Bahwa Pak Dharma bukan sekadar pemulung. Dan bahwa suatu hari nanti, sesuatu yang besar akan terungkap. Tanpa disadari siapapun di pasar itu, sebuah benih kepercayaan telah ditanam di hati seorang gadis kecil yang tak pernah melihat manusia dari pakaiannya. Dan mungkin, dialah satu-satunya yang akan dipercaya ketika waktu 10 tahun itu tiba. Sore itu langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di atas pasar. Angin mulai bertiup kencang, menerbangkan plastik-plastik ringan dan membuat terpal kios berisik beradu. Para pedagang saling berteriak. Cepat angkat barang. Tutup terpalnya. Wah, mau hujan besar ini. Dalam hitungan menit, rintik kecil berubah menjadi hujan deras. Air mengguyur atap seng pasar dengan suara memekakan. Selokan yang biasanya tersumbat langsung meluap. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Di tengah kekacauan itu, satu sosok terlihat berbeda. Pak Dharma. Alih-alih mencari tempat berlindung untuk dirinya sendiri, ia justru panik menutup gerobaknya. Tangannya bergerak cepat, lebih cepat dari biasanya. Plastik hitam besar dikeluarkan dari bawah gerobak, dan ia bentangkan menutupi karung kumalnya. Angin membuat plastik itu berkibar liar. "Pak, Bapak berteduh dulu," teriak Rani dari bawah kios ibunya. Pak Dharma tidak menjawab. Ia fokus mengikat plastik itu dengan kuat. Air hujan mulai merembes ke dalam lorong pasar. Kardus-kardus yang belum sempat ia angkat mulai basah dan hancur. Namun ia tidak peduli pada kardus. Yang ia lindungi hanya satu. Karung itu. Air mulai menggenang setinggi mata kaki. Gerobaknya hampir terguling ketika salah satu rodanya tersangkut batu yang tak terlihat di bawah air keruh. Pak Dharma berusaha mendorongnya ke tempat yang lebih tinggi, tetapi tubuhnya yang renta mulai goyah. Rani, yang melihat dari kejauhan, berlari menghampiri. "Pak, sini. Ke dalam kios saja dulu." Namun saat itu, angin bertiup lebih kencang. Plastik penutup karung terlepas sebagian. Tali luar yang biasa melindungi simpul utama ikut mengendur. Karung itu miring. Dan untuk pertama kalinya, terbuka sedikit. Air hujan membasahi bagian luar, tetapi belum menyentuh isi di dalamnya. Rani berdiri tepat di hadapan karung itu. Matanya tak sengaja menangkap sesuatu. Bukan botol plastik. Bukan kardus basah. Ia melihat sudut map plastik bening yang tersusun rapi. Di dalamnya ada lembaran kertas putih tebal. Salah satunya memiliki cap merah resmi. Ada tanda tangan. Ada logo instansi. Itu bukan barang bekas. Itu dokumen penting. Jantung Rani berdegup kencang. Sebelum ia sempat melihat lebih jelas, Pak Dharma dengan cepat menutup kembali karung itu dan mengencangkan simpulnya. Tangannya gemetar, entah karena dingin atau karena cemas. Untuk beberapa detik, tatapan mereka bertemu. Tatapan Pak Dharma berbeda. Bukan marah.
Bukan takut, melainkan khawatir. Maaf, nak, katanya pelan. Belum waktunya. Hujan masih mengguyur deras. Beberapa pedagang mulai memperhatikan kejadian itu. Seorang pria yang tadi berteduh di ujung lorong sempat melihat sekilas isi karung tersebut. Apa tadi itu? Gumamnya. Air semakin tinggi. Pak Dharma akhirnya menerima bantuan Rani untuk mendorong gerobaknya ke dalam kios kosong yang lebih aman. Di dalam kios yang remang-remang, suara hujan terdengar lebih keras. Air menetes dari atap bocor di beberapa titik. Pak Dharma duduk di samping karungnya. Tangannya masih memegang tali simpul. Rani duduk di depannya. "Pak," suaranya pelan. "Itu bukan sampah." Pak Dharma tidak langsung menjawab. Hujan seperti menjadi latar sunyi yang menekan. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya akhirnya. "Ada kertas-kertas resmi, seperti sertifikat." Pak Dharma menghela napas panjang. Selama 10 tahun, ia menjaga agar tak seorang pun melihat isi karung itu dengan jelas. Hujan hari ini hampir merusak semuanya. "Rani," katanya pelan, "kalau suatu hari kamu menyimpan sesuatu yang sangat berharga, apakah kamu akan menunjukkannya pada semua orang?" Rani menggeleng. "Kenapa?" "Karena tidak semua orang siap memahami." Jawaban itu membuat Rani semakin yakin bahwa di dalam karung itu ada sesuatu yang besar. Di luar kios, beberapa pedagang mulai berbisik. "Tadi aku lihat ada map plastik. Bukan seperti barang bekas. Jangan-jangan memang ada dokumen penting." Spekulasi kembali menyebar, kali ini lebih serius. Hujan belum reda hingga malam hampir tiba. Pasar berubah seperti lautan kecil. Beberapa barang hanyut terbawa arus selokan yang meluap. Namun karung Pak Dharma tetap kering. Ia membuka sedikit bagian atasnya, memastikan tidak ada air yang masuk. Rani yang duduk di dekatnya melihat lebih jelas kali ini. Map-map itu disusun dengan kain pembungkus di antaranya. Ada buku catatan kecil bersampul coklat tua. Di sudut dalam, terlihat seperti map bertuliskan, "Akta pendirian," meski hanya sekilas. Rani menahan napas. Pak Dharma segera menutupnya kembali. "Suatu hari nanti, kamu akan tahu semuanya," katanya pelan. "Kenapa saya, Pak?" "Karena kamu melihat saya sebagai manusia." Kalimat itu membuat mata Rani terasa panas. Di luar, suara hujan mulai melemah. Namun dampaknya sudah menyebar. Malam itu, beberapa orang membicarakan kejadian tersebut di warung kopi. "Aku yakin itu sertifikat tanah. Atau surat warisan. Kalau begitu, kenapa dia jadi pemulung?" Pertanyaan itu menggantung. Sementara itu, di gubuk kecilnya, Pak Dharma duduk sendiri menatap karung yang hampir saja membuka rahasianya. Ia membuka buku catatan kecil di dalamnya. Di halaman pertama tertulis, "Tahun ke-7. Masih berjalan sesuai rencana. Belum waktunya." Ia menutup buku itu perlahan. Hujan hari ini menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Namun ia tahu, ujian seperti ini akan semakin sering datang. Godaan untuk membuka rahasia. Rasa penasaran orang-orang. Risiko kehilangan. Ia mengusap karung itu pelan. "Sedikit lagi," bisiknya. Di sisi lain kota, tak ada yang menyadari bahwa kejadian hujan sore itu adalah titik awal retakan kecil dalam misteri besar yang ia jaga. Untuk pertama kalinya, ada saksi yang melihat bukti nyata bahwa karung kumal itu bukan sekadar wadah sampah. Dan saksi itu adalah seorang gadis kecil yang hatinya terlalu bersih untuk mengkhianati kepercayaan. Hujan telah reda. Namun rahasia itu kini mulai bergerak. Dan waktu 10 tahun yang ia hitung perlahan, semakin mendekati ujungnya. Sejak kejadian hujan deras itu, suasana pasar tidak lagi sama. Bukan karena bangunan yang rusak atau barang yang hanyut, melainkan karena satu hal yang tak terlihat, rasa penasaran. Dan rasa penasaran manusia, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kecurigaan. Pagi-pagi sekali,
Sebelum Pak Dharma tiba, beberapa pedagang sudah membicarakannya. Aku yakin itu sertifikat tanah, kata pedagang sembako sambil menyusun beras. Kalau benar sertifikat, berarti dia punya tanah, sahut yang lain. Lalu kenapa memulung? Pertanyaan itu menjadi bahan obrolan utama, mengalahkan gosip harga cabai dan utang pelanggan. Pak Dharma datang seperti biasa, mendorong gerobaknya perlahan. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ia bisa merasakan perbedaan. Tatapan orang-orang berubah. Kini bukan hanya jijik atau meremehkan. Ada sesuatu yang lain. Menghitung, menganalisis, mencurigai. Seorang pedagang ikan memanggilnya. Pak Dharma, sini sebentar. Pak Dharma mendekat dengan sopan. Bapak sebenarnya siapa? Pertanyaan itu langsung dan tanpa basa-basi. Saya pemulung, jawabnya singkat. Jangan bercanda, Pak. Kemarin waktu hujan, banyak yang lihat isi karung Bapak. Pak Dharma tersenyum tipis. Yang mereka lihat hanya apa yang ingin mereka lihat. Jawaban itu justru membuat orang makin curiga. Di sudut lain, dua pria yang dulu mengikuti Pak Dharma malam hari kini mulai menyusun rencana. Kalau memang ada dokumen tanah, pasti berharga. Kalau kita ambil, jangan bodoh. Bisa jadi ada uang juga di situ. Godaan mulai tumbuh. Sementara itu, Rani merasa tidak nyaman dengan perubahan suasana itu. Ia melihat beberapa orang sengaja mendekati gerobak Pak Dharma lebih lama dari biasanya. Ada yang pura-pura bertanya harga kardus, padahal matanya terus melirik karung besar itu. Suatu siang, saat pasar agak sepi, seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri Pak Dharma. Bukan pedagang. Bukan preman. Pria itu memperkenalkan diri sebagai agen properti. Saya dengar Bapak punya beberapa dokumen tanah, katanya pelan. Pak Dharma menatapnya tanpa ekspresi. Salah dengar. Kalau memang ada, saya bisa bantu jualkan. Harga tanah sekarang naik. Pak Dharma menggeleng perlahan. Tidak untuk dijual. Pria itu tersenyum tipis. Semua orang punya harga, Pak. Tatapan Pak Dharma berubah dingin. Tidak semua. Percakapan itu dilihat beberapa orang. Kabar pun menyebar makin liar. Kini ceritanya berkembang. Pak Dharma punya tanah luas di pinggir kota. Pak Dharma menyimpan warisan miliaran. Pak Dharma pura-pura miskin untuk menghindari pajak. Pak Dharma mungkin menyembunyikan harta keluarga. Semakin banyak versi, semakin jauh dari kebenaran. Tekanan makin terasa. Suatu malam, gubuk kecil Pak Dharma didatangi orang tak dikenal. Mereka tidak masuk, tapi meninggalkan jejak kaki di sekitar pintu. Seolah memberi pesan bahwa ia sedang diawasi. Keesokan harinya, Pak Dharma tetap datang ke pasar. Tetap memulung. Tetap tersenyum. Namun ia kini lebih sering memeriksa simpul karungnya. Rani memperhatikannya. Pak, Bapak takut? Tanyanya pelan. Pak Dharma menatap gadis itu lembut. Takut itu manusiawi. Tapi niat baik harus lebih besar dari takut. Kalau orang jahat ambil karungnya? Pak Dharma terdiam sejenak. Kalau waktunya belum tiba, Tuhan yang jaga. Jawaban itu membuat Rani semakin sadar bahwa isi karung itu bukan hanya soal uang. Ada tujuan. Ada rencana. Dan rencana itu tidak boleh gagal. Beberapa hari kemudian, ketegangan memuncak. Saat Pak Dharma sedang membantu mengangkat kardus di belakang kios, seseorang mencoba membuka simpul luar karungnya secara diam-diam. Namun Pak Dharma seperti memiliki insting tajam. Ia berbalik cepat. Tangannya menangkap pergelangan tangan pelaku. Itu salah satu pemuda yang dulu mengikutinya. Kenapa? Tanya Pak Dharma tegas. Pemuda itu gugup. Saya cuma mau bantu rapikan. Jangan sentuh yang bukan milikmu. Nada suara Pak Dharma kali ini membuat beberapa orang terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sisi lain dari lelaki tua itu. Bukan lemah.
bukan tak berdaya, melainkan seseorang yang tahu persis apa yang ia jaga. Sejak hari itu, orang-orang mulai menjaga jarak. Bukan karena hormat, tetapi karena ada aura berbeda yang sulit dijelaskan. Namun rasa penasaran belum padam. Di warung kopi, seorang pedagang berkata, kalau dia memang punya tanah, mungkin dia dulu orang kaya. Orang kaya kok memulung? Mungkin bangkrut. Mungkin dikhianati keluarga. Teori demi teori bermunculan. Sementara itu, di dalam karung kumal itu, dokumen-dokumen tetap tersusun rapi. Buku catatan kecil milik Pak Dharma bertambah 1 halaman lagi malam itu. Tahun ke-8. Godaan mulai datang. Kepercayaan manusia sedang diuji. Ia menutup buku itu dengan perlahan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap teguh. Di luar sana, orang-orang sibuk menebak-nebak isi karung. Tak satu pun bertanya alasan sebenarnya. Tak satu pun memikirkan bahwa mungkin lelaki tua itu sengaja memilih hidup sederhana. Bahwa mungkin, justru karena ia pernah berada di atas, ia tahu betapa rapuhnya kekayaan tanpa tujuan. Rani duduk di sampingnya suatu sore. Pak, kenapa Bapak tidak jelaskan saja ke semua orang? Karena kalau dijelaskan sekarang, mereka hanya akan melihat uangnya. Lalu kapan? Pak Dharma menatap langit yang mulai senja. Ketika mereka siap melihat maknanya. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan sedikit ujung karung kumal itu. Bisik-bisik warga mungkin semakin keras. Godaan mungkin semakin besar. Namun Pak Dharma tahu satu hal pasti. Waktu belum genap. Dan selama waktu itu belum tiba, ia akan tetap menjadi pemulung yang diremehkan. Karena kadang, untuk membangun sesuatu yang besar, kita harus rela terlihat kecil terlebih dahulu. Dan rahasia besar itu tetap tersembunyi. Terjaga rapat di balik karung kumal yang kini menjadi pusat perhatian seluruh pasar. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim berganti. Tahun berganti. Bisik-bisik warga memang sempat mereda, tetapi rasa penasaran tak pernah benar-benar hilang. Karung kumal itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Namun satu hal yang perlahan berubah adalah kondisi Pak Dharma. Tubuhnya semakin kurus. Batuknya semakin sering terdengar, terutama saat pagi hari ketika udara pasar masih dingin dan lembab. Langkahnya yang dulu pelan tapi stabil kini kadang goyah. Rani yang kini beranjak remaja semakin peka melihat perubahan itu. Pak, Bapak sering batuk. Sudah periksa ke dokter? Tanyanya suatu pagi. Pak Dharma tersenyum seperti biasa. Batuk tua saja, Nak. Tapi suaranya berat sekali. Tubuh ini sudah lama dipakai. Jawaban itu membuat Rani tidak tenang. Suatu siang yang terik, saat pasar sedang ramai, Pak Dharma tiba-tiba terhuyung ketika hendak mengangkat gerobaknya. Tangannya gemetar. Pandangannya kabur. Gerobak itu hampir terbalik jika Rani tidak segera memegangnya. Pak? Beberapa pedagang menoleh. Pak Dharma mencoba berdiri tegak, tetapi dunia terasa berputar. Suara pasar terdengar jauh. Napasnya berat. Lalu semuanya gelap. Tubuhnya jatuh perlahan ke tanah yang berdebu. Untuk pertama kalinya, pasar yang biasa mengabaikannya mendadak panik. Pak Dharma pingsan. Cepat angkat. Beberapa orang mengerumuni. Ada yang mengambil air. Ada yang mencoba menepuk pipinya. Rani berlutut di sampingnya, wajahnya pucat. Pak bangun. Karung kumal itu tergeletak di samping tubuhnya. Tali simpulnya masih kuat, tetapi plastik penutupnya sedikit bergeser. Dalam kepanikan, seorang pedagang hampir saja mengangkat karung itu. Namun Rani refleks menahannya. Jangan sentuh, katanya tegas. Orang-orang terdiam sesaat. Mereka tidak tahu kenapa gadis itu begitu melindungi karung tersebut. Beberapa pria akhirnya membawa Pak Dharma ke puskesmas terdekat. Rani ikut mendampingi. Di ruang pemeriksaan yang sederhana, dokter memeriksa dengan wajah serius. Paru-parunya lemah. Kemungkinan infeksi lama yang tidak tertangani,
kata dokter pelan. Berbahaya, Dok? Tanya Rani dengan suara bergetar. Usianya sudah lanjut. Harus banyak istirahat. Jangan terlalu capek. Istirahat. Kata yang sulit untuk seseorang yang hidup dari memulung. Hari-hari berikutnya, Pak Dharma jarang datang ke pasar. Gerobaknya terparkir di sudut gubuknya. Karung kumal itu tetap berada di samping tempat tidurnya, seolah menjadi penjaga setia. Rani sering datang menjenguk. Ia membawa bubur atau teh hangat dari rumahnya. Suatu sore, saat cahaya matahari masuk melalui celah dinding kayu gubuk, Rani melihat Pak Dharma duduk memandangi karung itu lama sekali. Tatapannya bukan seperti orang yang memandang benda, melainkan seperti seseorang yang menimbang waktu. Pak, Rani duduk di sampingnya. Kalau Bapak sakit, siapa yang jaga karung itu? Pak Dharma tersenyum lemah. Mungkin kamu. Rani terdiam. Kenapa saya? Karena kamu tidak pernah melihat isinya dengan mata serakah. Kalimat itu terasa berat. Untuk pertama kalinya, Pak Dharma membuka simpul luar karung itu di depan Rani. Bukan sepenuhnya, hanya sedikit. Ia memastikan semua map plastik masih kering dan tersusun rapi. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lemah, tetapi karena waktu terasa semakin mendekat. Rani. Iya, Pak. Kalau suatu hari nanti saya tidak ada. Jangan bilang begitu. Dengar dulu. Suara Pak Dharma lembut, tetapi ada ketegasan yang jarang terdengar sebelumnya. Kalau saya tidak ada, simpan karung ini. Jangan dibuka dulu. Berapa lama, Pak? Pak Dharma menatapnya dalam-dalam. Sampai genap 10 tahun. Rani tertegun. 10 tahun dari sekarang? Pak Dharma menggeleng pelan. 10 tahun sejak hari pertama kamu melihat saya di pasar. Rani mencoba mengingat. Itu berarti, tidak lama lagi. Jantungnya berdegup cepat. Kenapa harus 10 tahun? Karena rencana butuh waktu matang. Karena manusia butuh waktu untuk berubah. Dan karena kepercayaan diuji oleh waktu. Rani menggenggam ujung seragamnya. Kalau saya tidak kuat menunggu? Pak Dharma tersenyum tipis. Kamu kuat. Saya tahu. Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Dharma sempat membaik, lalu kembali menurun. Batuknya semakin keras. Nafasnya pendek-pendek. Warga pasar mulai sadar bahwa lelaki yang selama ini mereka remehkan mungkin tidak akan lama lagi bersama mereka. Anehnya, rasa simpati mulai muncul. Pedagang yang dulu mengusirnya kini mengirimkan makanan. Pengepul barang bekas datang menjenguk. Namun tak satu pun dari mereka tahu tentang janji 10 tahun itu. Suatu malam, hujan turun lagi. Tidak sederas dulu, tetapi cukup membuat udara dingin menusuk. Rani duduk di samping tempat tidur Pak Dharma yang sederhana. Nafas lelaki tua itu terdengar berat. Rani. Iya, Pak. Waktu hampir selesai. Air mata Rani jatuh. Pak, saya belum siap. Pak Dharma mengangkat tangan lemah dan menyentuh kepala Rani. Tidak ada yang benar-benar siap kehilangan. Tapi kamu harus siap menjaga. Menjaga apa? Kepercayaan. Beberapa detik hening. Lalu dengan suara sangat pelan, ia berkata, jangan biarkan orang membukanya sebelum waktunya. Rani mengangguk sambil terisak. Di sudut ruangan, karung kumal itu diam tak bergerak. Namun malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa hari setelahnya, kabar duka menyebar di pasar. Pak Dharma meninggal dunia dengan tenang di gubuk kecilnya. Tak ada harta terlihat. Tak ada keluarga datang. Hanya beberapa pedagang dan Rani yang mengantar pemakamannya. Karung kumal itu kini berada di tangan Rani. Warga pasar kembali berbisik. Sekarang siapa yang punya karung itu? Jangan-jangan gadis itu tahu rahasianya. Kalau ada harta di dalamnya, pasti dibagi, kan? Rani memeluk karung itu di rumahnya malam itu. Ia teringat pesan terakhir Pak Dharma. 10 tahun. Belum genap.
Ia menatap simpul tali yang rumit itu. Tangannya sempat tergerak untuk membuka. Namun ia teringat tatapan lemah tapi penuh keyakinan lelaki tua itu. Ia mengikatnya kembali lebih kuat. Belum waktunya, bisiknya, meniru kata-kata yang sering ia dengar. Di luar, dunia mungkin menganggap Pak Dharma hanyalah pemulung tua yang meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Namun Rani tahu, yang ia warisi bukan sekadar karung kumal, melainkan tanggung jawab besar. Dan waktu terus berjalan. Menuju hari ketika rahasia itu akhirnya harus terungkap. Waktu berjalan tanpa pernah meminta izin. Hari-hari setelah kepergian Pak Dharma terasa kosong bagi Rani. Pasar tetap ramai, suara tawar-menawar tetap terdengar, dan kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Namun satu hal terasa hilang, senyum tenang lelaki tua yang selalu mendorong gerobak reotnya. Karung kumal itu kini berada di sudut kamar Rani. Ia tidak menyimpannya sembarangan. Karung itu dibersihkan bagian luarnya, tapi simpulnya tidak pernah disentuh. Tali tambang kecil dan tali plastik biru masih terikat rapat seperti terakhir kali diikat oleh tangan Pak Dharma. Malam pertama setelah pemakaman, Rani duduk lama di depan karung itu. Sunyi. Godaan datang perlahan. Bagaimana jika memang ada uang di dalamnya? Bagaimana jika ia bisa membantu ibunya keluar dari kesulitan? Bagaimana jika isi karung itu bisa mengubah hidup mereka sekarang, bukan 10 tahun lagi? Tangannya sempat menyentuh simpul luar. Namun bayangan wajah Pak Dharma muncul di benaknya. Jangan biarkan orang membukanya sebelum waktunya. Rani menarik tangannya kembali. Belum waktunya, bisiknya pelan. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Rani lulus sekolah menengah dengan nilai baik. Ia diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur beasiswa. Jurusan pendidikan, sesuai mimpinya sejak kecil. Namun hidup tetap tidak mudah. Biaya hidup, buku, transportasi, semuanya harus diperjuangkan. Ibunya masih membuat kue setiap pagi. Rani membantu sepulang kuliah. Beberapa kali keadaan begitu sulit hingga ia kembali memandang karung itu. Ia tahu, di dalamnya bukan sekadar sampah. Ia tahu, ada dokumen penting. Namun ia juga tahu, kepercayaan adalah warisan paling berharga yang diberikan Pak Dharma padanya. Tahun ketiga setelah kepergian Pak Dharma, kabar tentang karung itu kembali muncul. Seorang pedagang lama yang dulu penasaran mencoba bertanya. Rani, kamu sudah buka belum? Rani tersenyum sopan. Belum, Pak. Kenapa? Belum waktunya. Jawaban itu membuat orang-orang menggeleng. Sebagian menganggapnya bodoh. Sebagian lagi mulai lupa. Waktu memang punya cara menghapus rasa penasaran manusia. Namun bagi Rani, setiap hari adalah pengingat. Ia mencatat tanggal di buku kecilnya. Hari pertama ia melihat Pak Dharma di pasar. Ia menghitung. 1 tahun. 3 tahun. 5 tahun. Pada tahun ke-6, ibunya sakit cukup parah. Biaya pengobatan besar. Tabungan hampir habis. Malam itu, Rani duduk di depan karung lagi. Air matanya jatuh. Pak, kalau saya buka sekarang, apa Bapak marah? Gumamnya. Sunyi menjawab. Tangan Rani kembali menyentuh simpul luar. Namun kali ini ia tidak membuka. Ia memilih meminjam uang dengan mencicil, memilih bekerja paruh waktu, memilih bertahan. Karena ia percaya, jika ia mengkhianati janji, maka seluruh makna pengorbanan Pak Dharma akan runtuh. Tahun ke-7, Rani lulus kuliah dan resmi menjadi guru honorer di sebuah sekolah kecil di pinggir kota. Gajinya tidak besar. Namun setiap kali melihat anak-anak dari keluarga sederhana belajar dengan semangat, ia teringat kata-kata Pak Dharma. Harapan anak-anak yang ingin sekolah tinggi. Kalimat itu kini terasa lebih nyata. Tahun ke-8, pasar tempat Pak Dharma dulu memulung mulai direnovasi. Beberapa pedagang lama pindah. Wajah-wajah baru bermunculan. Hanya sedikit orang yang masih mengingat pemulung tua dengan karung misterius. Namun Rani tidak pernah lupa.
Ia menjaga karung itu seperti menjaga amanah. Ia memindahkannya ke lemari kayu yang lebih aman. Ia memastikan tidak lembab. Ia memeriksa bagian luar agar tidak rusak. Namun simpulnya tetap utuh. Tahun ke-9. Tanggal yang ia tandai semakin dekat. Hatinya mulai gelisah. Bagaimana jika isi karung itu tidak seperti yang ia bayangkan? Bagaimana jika semua hanya dokumen tak berguna? Bagaimana jika ia telah menunggu sia-sia? Namun di sisi lain, ia juga takut. Bagaimana jika benar-benar ada sesuatu yang besar? Apakah ia siap menanggung konsekuensinya? Malam sebelum genap 10 tahun, Rani hampir tidak bisa tidur. Karung itu kini berada di ruang tamu rumah kecilnya. Ia duduk di depannya, menatap simpul yang sudah mulai sedikit memudar warnanya. Besok, bisiknya. Keesokan harinya, tepat 10 tahun sejak pertama kali ia membantu Pak Dharma mendorong gerobak di pasar, Rani membuat keputusan. Ia tidak ingin membuka karung itu sendirian. Ia ingin semua orang yang dulu meremehkan Pak Dharma menjadi saksi. Ia mengundang beberapa pedagang lama pasar, kepala RT, dan beberapa warga yang masih mengingat sosok lelaki tua itu. Undangan sederhana. Mohon hadir untuk membuka amanah almarhum Pak Dharma. Sebagian datang karena penasaran. Sebagian datang karena rasa hormat. Sebagian lagi datang karena berharap ada bagian yang bisa mereka klaim. Ruang tamu kecil itu dipenuhi orang. Karung kumal itu diletakkan di tengah ruangan. Sunyi menyelimuti. Seorang pedagang berbisik, akhirnya dibuka juga. Rani berdiri di depan karung itu. Tangannya sedikit gemetar. 10 tahun lalu, ia mulai berbicara, Pak Dharma menitipkan ini pada saya. Beliau berpesan untuk tidak membukanya sebelum 10 tahun. Semua mata tertuju padanya. Saya menepati janji itu. Ia berlutut. Tangannya menyentuh simpul luar. Untuk pertama kalinya sejak 10 tahun, simpul itu akan dibuka. Beberapa orang menahan napas. Rani membuka tali plastik biru terlebih dahulu. Kemudian tali tambang kecil. Simpul yang dulu terasa mustahil kini perlahan terurai. Suara gesekan tali terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Karung itu kini tidak lagi terkunci. Rani menarik napas dalam-dalam. Bismillah. Ia membuka bagian atas karung perlahan. Map-map plastik bening terlihat tersusun rapi, seperti terakhir kali ia lihat 10 tahun lalu. Namun kini, semua orang bisa melihatnya. Seorang pria maju sedikit. Itu, dokumen resmi. Rani mengangkat satu map paling atas. Di dalamnya ada sertifikat tanah. Atas nama Darmawan. Nama lengkap Pak Dharma. Ruangan langsung riuh. Astaga. Benar-benar sertifikat. Luas sekali tanahnya. Rani membuka map berikutnya. Dokumen pendirian yayasan. Akte notaris. Buku tabungan. Saldo yang tercetak membuat beberapa orang ternganga. Jumlahnya bukan kecil. Bukan hanya cukup untuk satu keluarga. Tetapi cukup untuk membangun sesuatu yang besar. Air mata Rani jatuh. Kini ia mengerti. 10 tahun bukan hanya tentang menunggu. 10 tahun adalah proses membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Dan di tengah kerumunan warga yang terdiam, rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik karung kumal itu akhirnya berdiri di hadapan mereka. Bukan sebagai harta pribadi, melainkan sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Dan semuanya dimulai dari seorang pemulung yang dulu mereka remehkan. Ruangan kecil itu mendadak terasa sesak. Bukan karena jumlah orangnya bertambah, melainkan karena suasana yang berubah drastis. Semua mata tertuju pada map plastik bening yang kini berada di tangan Rani. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena ragu. Melainkan karena ia sadar, apa yang akan dibacakan setelah ini akan mengubah cara semua orang memandang masa lalu. Ini sertifikat tanah, ucap Rani pelan, membaca lembar pertama. Beberapa warga mendekat.
Seorang mantan pedagang sembako bahkan mengeluarkan kacamata bacanya. Luasnya, 2 hektar, gumamnya tak percaya. Tanah itu berada di pinggir kota, wilayah yang dalam 10 tahun terakhir berkembang pesat. Nilainya kini melonjak tinggi. Belum selesai rasa terkejut mereka, Rani membuka map berikutnya. Akte pendirian Yayasan Harapan Dharma. Suasana semakin sunyi. Yayasan, seseorang berbisik. Rani membaca lebih lanjut. Yayasan itu didirikan 10 tahun lalu. Tujuannya jelas tertulis. Menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beberapa orang saling pandang. Seorang pedagang ikan yang dulu sering mengusir Pak Dharma menelan ludah. Berarti selama ini, Rani membuka buku tabungan yang terselip di dalam map lain. Buku itu atas nama yayasan. Angka yang tertera membuat sebagian orang refleks menutup mulut. Saldo fantastis. Bukan ratusan ribu. Bukan puluhan juta. Ratusan juta rupiah. Dan itu belum termasuk nilai tanahnya. Ruangan hening. Rani menemukan satu amplop coklat di bagian paling dalam. Amplop itu tertulis, untuk dibacakan setelah 10 tahun. Napasnya terasa berat. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar surat tulisan tangan yang sangat rapi. Tulisan yang dulu pernah ia lihat saat Pak Dharma membantu mengerjakan PR matematika. Tulisan seseorang yang terdidik. Rani mulai membaca dengan suara bergetar. Jika surat ini dibacakan, berarti waktu yang saya tunggu telah tiba. 10 tahun lalu saya memilih kembali ke titik paling bawah dalam hidup saya. Bukan karena saya tidak punya apa-apa, tetapi karena saya ingin memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka yang sering diabaikan. Beberapa orang mulai terdiam dengan wajah tertunduk. Saya pernah memiliki perusahaan. Saya pernah hidup dalam rumah besar dan mobil mahal. Namun saya juga pernah kehilangan semuanya karena keserakahan orang-orang terdekat saya. Saat itu saya sadar, kekayaan tanpa tujuan hanya akan habis sia-sia. Rani berhenti sejenak, menahan air mata. Warga pasar kini menyadari, Pak Dharma bukanlah pemulung biasa. Ia dulunya seorang pengusaha sukses. Saya menjual sisa aset saya dan membeli sebidang tanah. Saya menyimpan sebagian uang dalam bentuk tabungan atas nama yayasan. Namun saya tidak ingin langsung membangunnya. Saya ingin memastikan bahwa orang yang memegang amanah ini adalah seseorang yang tidak tergoda oleh uang. Beberapa orang menoleh ke arah Rani. Wajahnya basah oleh air mata. Jika kamu yang membaca ini, Rani, berarti kamu telah menjaga kepercayaan itu. Terima kasih karena melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai pemulung. Tangis Rani pecah. Ibunya yang duduk di sudut ruangan ikut menangis. Surat itu berlanjut. Gunakan tanah itu untuk membangun sekolah gratis. Jangan beri nama saya terlalu besar. Biarlah orang mengingat bahwa yang penting bukan siapa yang memberi, tetapi siapa yang menerima manfaat. Dan kepada warga pasar, jika kalian membaca ini, saya tidak pernah marah pada hinaan kalian. Saya justru berterima kasih, karena dari situlah saya belajar rendah hati kembali. Ruangan benar-benar sunyi. Beberapa orang yang dulu paling keras mengejek kini menunduk dalam-dalam. Pedagang yang pernah memalak uang kebersihan berdiri kaku, wajahnya pucat. Selama 10 tahun, mereka menganggap Pak Dharma beban. Padahal ia sedang merancang masa depan bagi anak-anak mereka sendiri. Rani melanjutkan bagian terakhir surat itu. Saya memilih memulung agar saya tahu bagaimana rasanya hidup tanpa dihargai. Agar sekolah yang dibangun nanti tidak hanya berdiri megah, tetapi berdiri dengan hati. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pakaiannya. Nilai manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia kenakan, tetapi oleh apa yang ia perjuangkan. Surat itu selesai. Tak ada satupun orang yang bertepuk tangan. Yang ada hanya suara isak pelan. Seorang pria tua yang dulu sering mencibir berkata lirih, "Kita salah, selama ini kita salah." Seorang pedagang lain mengusap wajahnya.
Dia bisa saja hidup nyaman. Kenapa memilih seperti itu? Rani menatap dokumen-dokumen itu sekali lagi. Kini semuanya jelas. Karung kumal itu bukan tempat menyimpan harta pribadi. Ia adalah berangkas harapan. 10 tahun lalu, Pak Dharma memilih menyembunyikan kekayaan agar ia bisa menemukan satu hal yang lebih berharga. Orang yang bisa dipercaya. Dan orang itu adalah seorang gadis kecil penjual kue yang dulu memberinya lemper tanpa meminta bayaran. Hari itu, kabar menyebar lebih cepat dari gosip manapun. Media lokal mulai datang setelah mendengar cerita tentang pemulung yang ternyata pengusaha kaya. Beberapa wartawan ingin tahu lebih banyak. Namun Rani menolak menjadikan kisah ini sekadar sensasi. Ini bukan tentang kekayaan beliau, katanya tegas. Ini tentang tujuan beliau. Warga pasar yang dulu meremehkan kini justru menawarkan bantuan. Kita gotong royong bangun sekolahnya. Saya bisa bantu bahan bangunan. Saya kenal tukang yang jujur. Penyesalan berubah menjadi tekad. Rasa malu berubah menjadi semangat. Untuk pertama kalinya, nama Pak Dharma disebut dengan hormat. Bukan lagi pemulung itu, melainkan Bapak Darmawan. Karung kumal itu kini tergeletak kosong di tengah ruangan. Isinya telah dikeluarkan. Namun maknanya justru semakin besar. Benda yang dulu dianggap simbol kemiskinan kini menjadi simbol perubahan. Dan di luar rumah kecil itu, matahari mulai terbenam perlahan. Cahaya senja menyinari wajah-wajah yang kini tak lagi penuh kecurigaan, melainkan kesadaran bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan seseorang yang jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Rahasia besar itu akhirnya terungkap. Dan bukan hanya mengguncang pasar. Ia mengguncang cara seluruh kota memandang arti kekayaan, kerendahan hati, dan kepercayaan. Namun kisah ini belum selesai. Karena yang paling penting bukanlah terungkapnya rahasia, melainkan apa yang akan dilakukan setelahnya. Setelah rahasia besar itu terungkap, hidup tidak langsung berubah menjadi mudah. Justru sebaliknya. Mengelola warisan sebesar itu bukan perkara sederhana. Rani berdiri di atas tanah 2 hektar yang tertera dalam sertifikat. Tanah itu berada di pinggir kota, dulunya sepi, kini mulai berkembang dengan perumahan dan jalan yang semakin ramai. Angin berhembus pelan saat ia memandang hamparan luas itu. Di tangannya, masih ada salinan surat wasiat Pak Dharma. Bangun sekolah gratis. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di baliknya ada tanggung jawab besar. Warga pasar yang dulu meremehkan kini datang satu persatu menawarkan bantuan. Pak Hadi, pedagang sembako yang dulu sering mengusir Pak Dharma, mendekat dengan wajah sungguh-sungguh. Rani, saya malu. Tapi kalau boleh, saya ingin menyumbang bahan bangunan. Rani tersenyum lembut. Terima kasih, Pak. Preman pasar yang dulu memalak pun datang dengan kepala tertunduk. Kalau perlu tenaga, saya siap kerja tanpa dibayar. Perubahan itu terasa nyata. Bukan karena uang, tetapi karena kesadaran. Pembangunan dimulai beberapa bulan kemudian. Rani mengurus legalitas yayasan dengan bantuan notaris. Dokumen yang tersimpan rapi dalam karung kumal itu ternyata sudah sangat lengkap. Pak Dharma benar-benar merencanakan semuanya dengan matang. Ia bahkan sudah menunjuk struktur dasar kepengurusan yayasan, namun satu posisi kosong. Ketua yayasan ditentukan kemudian. Rani menatap bagian itu lama. Seolah Pak Dharma sudah tahu siapa yang akan mengisinya. Pekerjaan konstruksi dimulai dengan gotong royong. Warga pasar yang dulu hanya sibuk berdagang kini bergantian datang membantu. Ada yang mengangkat batu, mencampur semen, memasang bata. Tak ada yang dibayar. Semua merasa sedang menebus sesuatu. Nama sekolah diputuskan melalui musyawarah. Sebagian ingin menamainya Sekolah Darmawan. Namun Rani teringat pesan dalam surat. Jangan beri nama saya terlalu besar. Akhirnya disepakati. Sekolah Harapan Dharma. Bukan untuk mengagungkan, tetapi untuk mengingatkan.
Bulan demi bulan berlalu. Bangunan sederhana mulai berdiri. Tidak megah seperti sekolah swasta elit. Namun kokoh. Bersih. Layau. 3 ruang kelas. 1 ruang guru. 1 perpustakaan kecil. Perpustakaan itu menjadi perhatian khusus Rani. Ia mengalokasikan sebagian dana untuk membeli buku-buku berkualitas. Ia ingin anak-anak di sana memiliki akses yang dulu mungkin sulit mereka dapatkan. Saat pembangunan hampir selesai, Rani berdiri sendirian di tengah ruang kelas pertama. Dindingnya masih bau cat baru. Ia membayangkan anak-anak duduk rapi di kursi kecil, membuka buku dengan semangat. Air matanya menetes. "Pak," akhirnya, bisiknya pelan. Hari peresmian tiba. Warga berkumpul di halaman sekolah yang sederhana. Tidak ada panggung mewah. Hanya tenda kecil dan kursi plastik. Namun suasananya hangat. Beberapa media lokal hadir, tetapi kali ini bukan untuk sensasi. Mereka datang karena kisah ini sudah menyentuh banyak hati. Rani berdiri di depan mikrofon. Tangannya tidak lagi gemetar seperti saat membuka karung 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, ia memulai, seorang lelaki yang sering kita remehkan menitipkan harapan kepada kita. Beberapa warga menunduk. Beliau memilih hidup sederhana agar tahu persis bagaimana rasanya berada di bawah. Rani menarik napas dalam. Sekolah ini bukan tentang uang. Bukan tentang warisan. Tapi tentang kesempatan. Tepuk tangan terdengar. Seorang anak kecil maju ke depan, membawa gunting kecil untuk memotong pita. Anak itu adalah putra seorang tukang ojek yang dulu sering mengeluh tentang biaya sekolah. Saat pita terpotong, sorak kecil terdengar. Sekolah itu resmi berdiri. Hari pertama penerimaan murid dibuka tanpa biaya pendaftaran. Anak-anak dari keluarga pemulung, pedagang kecil, buruh bangunan, dan tukang becak datang bersama orang tua mereka. Beberapa orang tua bahkan menangis saat mendengar bahwa mereka tidak perlu membayar. "Benar-benar gratis?" tanya seorang ibu ragu. Rani tersenyum. "Gratis. Selama anaknya mau belajar dengan sungguh-sungguh." Ruang kelas pertama terisi penuh. Rani berdiri sebagai kepala sekolah sekaligus guru. Ia memandang wajah-wajah kecil yang penuh harapan. Di dinding depan kelas, tergantung foto Pak Dharma dengan bingkai sederhana. Di bawahnya tertulis, "Jangan pernah meremehkan siapapun." Hari-hari berjalan. Sekolah itu perlahan dikenal. Bukan karena fasilitas mewah, tetapi karena semangatnya. Anak-anak yang dulu hampir putus sekolah kini punya tempat belajar yang layak. Seorang murid bernama Arif, anak pemulung, menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika. Seorang murid lain, Siti, gemar membaca dan bercita-cita menjadi dokter. Setiap kali melihat mereka, Rani teringat percakapannya dulu dengan Pak Dharma tentang harapan. Uang di rekening yayasan dikelola dengan hati-hati. Rani transparan dalam laporan keuangan. Warga yang dulu mencurigai kini justru menjaga. Sekolah itu bukan hanya bangunan. Ia menjadi simbol perubahan mental. Pedagang yang dulu sinis kini lebih ramah pada pemulung lain. Beberapa bahkan menyediakan tempat khusus untuk barang bekas agar lebih tertata. Preman pasar yang dulu memalak kini bekerja sebagai penjaga keamanan sekolah. Hidup memang berputar. Namun perubahan paling besar terjadi dalam cara mereka memandang manusia. Suatu sore, setelah semua murid pulang, Rani duduk sendirian di bangku depan sekolah. Matahari mulai tenggelam. Angin membawa aroma tanah dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Ia membuka lembar terakhir surat Pak Dharma yang selalu ia simpan. Yang penting bukan siapa yang memberi, tetapi siapa yang menerima manfaat. Rani tersenyum. Karung kumal itu kini disimpan dalam lemari kaca di ruang perpustakaan sekolah. Bukan sebagai pajangan harta, melainkan sebagai pengingat bahwa sesuatu yang terlihat paling sederhana bisa menyimpan rencana paling besar. Dan bahwa seorang pemulung yang diremehkan pernah mengubah masa depan puluhan, bahkan ratusan anak. Sekolah Harapan Dharma berdiri bukan hanya dari uang,
tetapi dari penantian, kepercayaan, dan hati yang tidak tergoda. Namun satu pelajaran terbesar tetap tertanam di benak semua orang. Nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari pakaiannya. Dan dari karung kumal itulah, lahir masa depan yang lebih cerah. 5 tahun telah berlalu sejak Sekolah Harapan Dharma berdiri. Bangunannya kini bertambah. Dari 3 ruang kelas menjadi 8. Dari satu perpustakaan kecil menjadi ruang baca yang lebih luas dengan rak-rak kayu yang penuh buku. Namun yang paling berkembang bukanlah gedungnya, melainkan harapan. Setiap pagi, halaman sekolah dipenuhi tawa anak-anak yang berlari kecil membawa tas sederhana di punggung mereka. Seragam mereka mungkin tidak mahal, tapi wajah-wajah itu bersinar oleh semangat. Rani berdiri di depan gerbang sekolah, seperti biasa, menyambut satu persatu muridnya. Selamat pagi, Bu Rani. Pagi, Arif. Jangan lupa ujian matematika hari ini ya. Arif yang dulu anak pemulung kini duduk di bangku kelas akhir dengan prestasi membanggakan. Ia bahkan mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah unggulan di kota. Siti, yang gemar membaca, sudah memenangkan lomba menulis tingkat provinsi. Cita-citanya menjadi dokter semakin dekat. Rani sering terdiam melihat semua itu. Dulu ia hanya gadis pasar yang tak punya apa-apa. Kini ia menjadi penjaga amanah besar. Namun ia tidak pernah merasa itu miliknya. Suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan sekolah. Dari dalamnya turun seorang pria berjas rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Yayasan Pendidikan Nasional. Kami mendengar tentang Sekolah Harapan Dharma, katanya. Kami ingin bekerja sama dan memperluas model sekolah gratis ini ke daerah lain. Rani terdiam beberapa detik. Dulu orang-orang bahkan tak percaya sekolah ini bisa berdiri. Kini justru banyak yang ingin mencontohnya. Ia mengangguk pelan. Kalau niatnya untuk membantu lebih banyak anak, kami siap. Kerja sama itu membawa perubahan besar. Sekolah Harapan Dharma menjadi inspirasi. Beberapa donatur mulai berdatangan. Namun Rani tetap memegang satu prinsip, transparansi dan kesederhanaan. Ia menolak pembangunan berlebihan yang hanya demi terlihat megah. Anak-anak butuh pendidikan, bukan kemewahan, katanya tegas. Warga pasar pun berubah drastis. Pasar yang dulu penuh teriakan kasar kini lebih tertata. Mereka bahkan membuat program beasiswa kecil dari hasil gotong royong pedagang untuk membantu siswa berprestasi melanjutkan pendidikan. Pak Hadi, pedagang sembako yang dulu sinis, kini menjadi donatur rutin sekolah. Preman pasar yang kini menjadi satpam sekolah sering terlihat tersenyum saat anak-anak menyalaminya. Dulu saya ambil uang dari orang, katanya suatu sore pada Rani. Sekarang saya jaga masa depan mereka. Rasanya jauh lebih tenang. Rani tersenyum. Warisan itu memang tidak pernah habis. Bukan karena jumlah uangnya besar, tetapi karena dampaknya terus bertumbuh. Pada peringatan 10 tahun wafatnya Pak Dharma, sekolah mengadakan acara sederhana. Di halaman sekolah dipasang panggung kecil. Anak-anak menampilkan puisi, lagu, dan drama tentang seorang lelaki sederhana yang menyamar menjadi pemulung demi melihat dunia apa adanya. Banyak warga menangis, termasuk mereka yang dulu pernah meremehkannya. Di akhir acara, Rani berdiri di depan foto besar Pak Dharma. Beliau mengajarkan kita satu hal, ucapnya lirih. Bahwa kekayaan terbesar bukanlah harta, melainkan kesempatan yang kita berikan kepada orang lain. Suasana hening. Angin sore berhembus lembut, seolah membawa kenangan. Setelah acara selesai dan semua orang pulang, Rani duduk sendirian di perpustakaan. Karung kumal itu masih tersimpan rapi di lemari kaca. Warnanya sudah semakin pudar. Namun nilainya justru semakin terasa. Ia membuka buku catatan keuangan sekolah. Angkanya stabil. Dana yayasan masih cukup untuk bertahun-tahun ke depan karena dikelola dengan bijak dan ditambah dukungan masyarakat. Rani tersenyum lega. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Seorang anak kecil berdiri di sana, mungkin baru kelas 1.
Bu, saya mau bilang terima kasih. Untuk apa? Rani bertanya lembut. Karena saya bisa sekolah. Kata ayah, kalau tidak ada sekolah ini, saya mungkin sudah ikut bantu angkat barang di pasar. Rani menahan haru. Ia berlutut sejajar dengan anak itu. Belajarlah yang rajin. Itu cara terbaik untuk berterima kasih. Anak itu mengangguk lalu berlari keluar. Rani memandang langit senja melalui jendela. 10 tahun lalu, ia hampir membuka karung itu karena penasaran. 10 tahun ia menunggu dengan sabar. Dan kini ia memahami sepenuhnya maksud pesan itu. Waktu memang menguji. Kesabaran memang berat. Namun hasilnya jauh lebih indah daripada yang dibayangkan. Warisan Pak Dharma bukan hanya sekolah. Bukan hanya rekening miliaran rupiah. Warisan itu adalah perubahan cara pandang. Bahwa orang kecil bisa menyimpan rahasia besar. Bahwa yang diremehkan bisa menjadi penentu masa depan. Bahwa kebaikan yang ditanam dengan tulus akan tumbuh jauh melampaui usia pemberinya. Langit semakin gelap. Lampu sekolah menyala satu persatu. Suara tawa anak-anak yang masih bermain di halaman terdengar ringan. Rani berdiri, menutup buku, dan melangkah keluar. Ia tidak lagi merasa sendirian menjaga amanah itu. Kini seluruh warga ikut menjaga. Dan selama masih ada anak yang ingin belajar, selama masih ada orang yang percaya pada kesempatan kedua, warisan itu tidak akan pernah habis. Karung kumal itu mungkin sederhana. Namun dari situlah lahir cahaya. Cahaya yang terus menyala. Untuk masa depan. Dan untuk semua yang pernah diremehkan. Akhirnya kita sampai di penghujung kisah ini. Kisah tentang karung kumal yang dianggap tak berharga. Kisah tentang seorang pemulung yang diremehkan. Dan kisah tentang kesabaran yang akhirnya membuahkan cahaya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu rahasia apa yang sedang mereka simpan. Dan rencana besar apa yang sedang Tuhan siapkan melalui mereka. Kadang, kebaikan memang tidak langsung terlihat. Kadang, hasil dari kesabaran baru terasa setelah waktu yang panjang. Namun percayalah, kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kalian rasakan? Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Karena selalu ada pelajaran besar di balik kisah yang sederhana.